Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Menyambut juga Bapak Pendeta David Sarjo yang akan membawakan firman pada hari ini. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita bersama-sama kumpul kembali di ruang Zoom hari ini karena rindu untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama seluruh jemaat dari GKMI Pengharapan. Hari ini merupakan hari Minggu Advent kedua, di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan, pas mempersiapkan Natal, latihan ini, latihan itu, mempersiapkan kado dan sebagainya. Dalam rangka menyambut Natal, kita akan mengangkat lagu pujian, Dia Lahir Untuk Kami. Semoga sukacita Natal ada di setiap hati dan keluarga kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja Dia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Yesus Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Khotbah dan salam dipersilakan Bapak Pendeta David Sarjo. Surah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Roh Kudus, ketiganya yang bersatu. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan nats pembimbing pada pagi hari ini. Lukas pasal 1 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin, amin, amin.
Amin. Amin. Amin. Pembacaan warta jemaat akan dibawakan oleh Saudari Karin Natalia. Silakan, Karin, dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya akan membacakan warta minggu ini. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapak Hadi Sudarto Suganda, 7 Desember 2020, Ananda Jovanka Eleanor Effendi, 9 Desember 2020, Ibu Rahelina Susani, 10 Desember 2020, Ibu Isabella Susianti, 11 Desember 2020, Ibu Sela Olivia Wijanarko, 11 Desember 2020. Tukar pelayanan GKMI Pengharapan. Pada kebaktian hari ini dilakukan tukar pelayanan GKMI Pengharapan. Pendeta EDSS melayani di Rayon Kalimalang, sedangkan GKMI Pengharapan dilayani oleh Pendeta David Sarju Sucipto. HUT ke-100 GKMI. Dalam rangka merayakan HUT ke-100 GKMI, akan diadakan kebaktian syukur dan perjamuan kudus serentak secara online. Perayaan HUT akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 sore ini, pukul 5 sore. Mengundang segenap jemaat untuk mengikuti acara tersebut melalui kanal YouTube GKMI Kudus atau Zoom online yang linknya akan dibagikan hari ini mendekati waktu pelaksanaan. Sakramen Perjamuan Kudus. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa untuk sakramen perjamuan kudus akan dilakukan hari ini secara serentak dengan seluruh jemaat GKMI pada 5 sore dalam rangka merayakan HUT ke-100 GKMI. Jemaat dapat menyiapkan roti dan anggur terlebih dahulu sebelum pelaksanaan perjamuan kudus. Berikut, mari kita saksikan video publikasi kebaktian syukur HUT GKMI yang ke-100. Selamat ulang tahun GKMI. Natal Pengerja GKMI Pengharapan. Perayaan Natal Pengerja GKMI Pengharapan dan Keluarga akan diadakan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, waktu 10 pagi sampai dengan selesai, tempat di gereja. Mohon dukungan doa jemaat untuk pelaksanaan acara ini. Ganti Kak, sini Kak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa kebaktian Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 pagi melalui Zoom. Doa pagi. Persekutuan doa pagi diadakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 waktu 6.30. Pembawa firman Bapak Theodores pribadi, pemimpin pujian Diaken Liane Handoko, pelaksanaan melalui Zoom. Komsel Youth. Komsel Youth diadakan pada hari Rabu 9 Desember 2020 waktu 6.30. Waktu hari Jumat 11 Desember 2020 waktu
7 malam, pembawa firman Diaken Monica dengan tema Love Others, pemimpin pujian Saudari Yani, pelaksanaan melalui Zoom. Pembinaan warga jemaat atau PWJ. Pembinaan warga jemaat atau PWJ diadakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 waktu jam 7 malam sampai dengan 8 malam. Pembicara pendeta di SS, tema Allah Tritunggal, pelaksanaan melalui Zoom. Persembahan permata. Pada kebaktian pagi ini dibuka kesempatan untuk memberikan persembahan permata atau persembahan untuk mahasiswa teologi Muria. Persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening berikut ini kepada Ibu Lydia Tinlestari dengan melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa. Natal. Perayaan Natal GKMI Pengharapan akan diadakan pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 9 pagi. Pembicara pendeta DSS dengan tema Natal yang tidak biasa. Keterangan perayaan Natal dilakukan secara online. Perayaan Natal GKMI Pengharapan. Dana yang diperlukan untuk kegiatan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 sebesar Rp8.500.000 dengan perincian acara Rp2.500.000, berbagi kasih Rp6 juta, persembahan yang telah masuk Rp1.100.000, dana yang masih kurang sekitar Rp7.400.000. Bagi jemaat yang rindu mendukung dana Natal dapat mengirimkan persembahannya ke rekening Ibu Lydia Tinlestari dengan memberikan keterangan untuk dana Natal serta melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa. Dukungan pembangunan sinode. Jadwal GKMI Pengharapan untuk mengunjungi dan mendukung makan siang pekerja pembangunan kantor sinode Semarang adalah pada tanggal 9 sampai 25 April 2020. Kebutuhan dana: makan siang pekerja Rp8.400.000, transportasi Rp4.100.000, total biaya Rp12.500.000. Adapun keseluruhan kebutuhan dana untuk pembangunan kantor sinode sebesar $22 miliar. Dukungan pembangunan sinode terbuka kesempatan apabila ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan jemaat.
Partisipasi persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA Ibu Lydia Lestari dengan memberikan keterangan untuk makan siang pekerja pembangunan atau untuk gedung kantor sinode, serta melakukan konfirmasi kepada Diakon Melisa. Persembahan untuk pembangunan sinode. Laporan persembahan untuk dukungan makan siang pekerja, pembangunan kantor sinode dan transportasi ke Sinode Semarang sampai dengan Minggu 29 November 2020. Dana yang diperlukan Rp12.500.000, persembahan yang telah masuk Rp5.100.000, dana yang masih kurang Rp7.400.000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan jemaat. Tuhan memberkati. Persembahan. Bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan dapat ditransfer ke rekening Ibu Lydia Lestari dengan melakukan konfirmasi kepada Diakon Melisa disertai keterangan. Sedangkan bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer, dapat mengumpulkan persembahannya dalam amplop tersendiri. Setelah itu dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Saya serahkan kembali kepada Saudari Inabel. Ya, terima kasih Saudari Karin. Sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Seperti yang kita tahu, hanya nama Yesus yang mampu memberikan kita pengharapan dalam segala situasi dan kondisi. Kita akan menaikkan lagu pujian Hanya Nama Yesus. Hadapi persoalan
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati untuk berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat Engkau kumpulkan di kebaktian online pada Zoom kali ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas hari Minggu yang cerah ini, Kau telah memberikannya kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk tukar pelayanan GKMI Pengharapan, Pak Gembala Pendeta DSS yang melayani kebaktian offline di Rayon Kalimalang. Kiranya Kau memberkati beliau dan Kau pakai beliau dalam pelayanannya di GKMI Rayon Kalimalang ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebaktian syukur HUT GKMI yang ke-100 dan perjamuan kudus yang serentak dilakukan akan diperingati secara online pada sore hari ini. Tuhan berkati seluruh rangkaian acara yang telah dipersiapkan. Kiranya Engkau memberkati seluruh aspek-aspek yang ikut campur dalam acara kebaktian sore nanti ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang akan dipersembahkan oleh jemaat dalam ibadah online yang secara rutin akan dilakukan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat dan keluarga jemaat yang lanjut usia, jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, serta kesehatan seluruh jemaat kami. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang studi maupun bekerja di luar kota maupun luar negeri, kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan dan baik kehidupan yang iman dan tetap bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat akibat virus COVID-19 ini, baik jemaat yang berpenghasilkan harian maupun yang memiliki usaha sendiri maupun yang bekerja dengan perusahaan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kondisi ekonomi jemaat kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program atau kegiatan pelayanan gereja maupun sinode yang akan diadakan perayaan Natal pengerja GKMI Pengharapan dan Keluarga pada besok Rabu tanggal 9 Desember. Untuk pelayanan panitia Natal dan Tahun Baru GKMI Pengharapan serta persiapan acara yang akan dilakukan secara online ya Tuhan. Kemudian untuk persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidoarjo di Lampung dan pembangunan kantor Sinode GKMI di Semarang. Kiranya Tuhan turun tangan atas seluruh rencana Tuhan pada gereja kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dengan situasi kondisi politik yang terjadi akhir-akhir ini, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa dan aparat keamanan supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya negara rakyat Indonesia bersama-sama dengan saling menjaga NKRI dan menghargai semua keberagamaan yang ada di Indonesia sehingga terjadi perdamaian dalam masyarakat. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak virus corona. Kiranya Tuhan memberkati seluruh bangsa Indonesia dan negara-negara lain ini untuk dapat kuat dalam menjalani kehidupan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup kurang stabil diakibatkan oleh COVID ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pencegahan penyebaran virus corona terhadap pasien yang terkena virus. Kami berdoa juga untuk tenaga medis yang menangani. Kami juga berdoa untuk ketersediaannya obat-obat atau vaksin yang dapat mematikan virus tersebut sehingga kita dapat kembali ke kehidupan yang normal kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan, ketenangan, dan kebijaksanaan masyarakat Indonesia dalam menghadapi hal ini dengan menghadapi adaptasi kebiasaan baru selama masa pandemi ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati masyarakat Indonesia dan dapat mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bencana alam, Gunung Semeru yang sedang meletus. Kiranya Tuhan memberkati seluruh warga di sekitarnya, agar mereka dapat dikuatkan dalam menjalani bencana alam ini ya Tuhan. Tuhan,
Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami. Inilah doa-doa kami yang kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita umat manusia. Kita akan mengangkat lagu pujian seperti bulu domba. Kau ingat adalah
Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh Saudari Yesika Yovita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai kedap firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak David, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami sehingga kami bisa berkumpul dalam ibadah hari ini. Engkau telah memimpin ibadah dari awal, saat ini kami akan masuk ke hadirat kudus-Mu. Kami akan mendengarkan suara-Mu, ya Bapa. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang memberikan kami hati yang terbuka untuk firman-Mu. Tuhan yang menolong Pak David, Tuhan yang memberikan hikmat pada Pak David supaya bisa menyampaikan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 5-25. Pada zaman Herodes, Raja Yehuda, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang yang menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan." Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Kita tak terasa sudah memasuki bulan Desember. Ini semua hanya karena pertolongan dari Tuhan ya. Tuhan telah menolong kita, yang menolong Bapak Ibu dan Saudara sekalian.
Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah Tuhan menolongku dan menghapuskan kehinaanku. Ya, jadi di Minggu Advent yang kedua ini kita belajar dari kehidupan keluarga Sakaria. Jadi ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita dengar itu menjelaskan ada suami istri namanya Sakaria dan Elisabeth. Nah, sangat menarik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, arti dari Sakaria itu adalah Tuhan mengingat. Sedangkan Elisabeth artinya adalah Tuhan adalah kelimpahan. Nah, jadi kalau dua nama suami istri ini digabung menjadi satu, artinya sangat luar biasa. Allahku mengingat penuh dengan kelimpahan. Ya, tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita tahu dalam narasi Alkitab tadi dijelaskan bahwa keluarga ini ada sesuatu yang kurang. Apa itu? Nah, kita baca ayat 7 itu ya, di sana dikatakan di dalam ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya, inilah yang dihadapi keluarga Elisabeth ya dengan suaminya Sakaria. Jadi puluhan tahun lamanya mereka berdua itu berdoa untuk minta keturunan. Mereka minta anak, tetapi Tuhan tidak segera menjawab. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam budaya Yahudi itu apabila seorang wanita itu tidak memiliki anak, ya, seorang wanita yang mandul itu ada resiko yang harus ditanggung oleh perempuan itu atau oleh wanita itu. Nah, jadi wanita yang tidak memiliki anak itu dianggap sebagai kutukan atau hukuman dari Tuhan. Jadi karena wanita itu tidak hamil, tidak memiliki anak, pasti orang itu dikutuk oleh Tuhan. Dan wanita itu dianggap dosa. Ya, karena tidak memiliki anak. Bahkan di dalam kalangan Yahudi, seorang wanita yang mandul itu bisa dikucilkan. Wanita yang tidak memiliki anak itu merupakan aib di dalam keluarga dan menimbulkan stigma negatif bagi pasangan suami istri seumur hidup. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bisa bayangkan itu adalah penghakiman ya, manusia itu lebih kejam daripada Tuhan. Bisa dikucilkan, dihakimi oleh mereka. Oh, wanita itu tidak hamil, tidak punya anak, pasti itu berdosa, pasti itu dikutuk oleh Tuhan. Gitu ya. Nah, kita akan melihat apa sih sebenarnya aib itu atau kehinaan itu ya. Aib itu artinya celah atau noda. Ya, aib adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah, sesuatu yang buruk. Jadi aib adalah sesuatu yang sangat memalukan bagi keluarga itu. Dan Elisabeth harus menanggung aib itu atau kehinaan itu seumur hidupnya. Kita bisa bayangkan itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, stigma ini tentu menjadi beban mental, menjadi beban moral bagi seorang wanita. Tapi yang menarik di sini adalah walaupun Elisabeth itu harus menanggung aib, dia harus dihina oleh masyarakat, tapi dia tetap setia melayani Tuhan sampai lanjut umurnya. Menarik ini, sampai tua dia tetap melayani Tuhan. Jadi suami istri tadi dijelaskan bahwa hidup tidak bercacat di hadapan Allah. Ya, kita baca di dalam ayat 6 di sana dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wow, ini sangat luar biasa ya kehidupan rohani mereka itu. Tapi doanya ya minta seorang anak sudah puluhan tahun tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, apakah ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh Sakaria ataupun Elisabeth? Apakah Sakaria dan Elisabeth tergolong orang yang dikutuk oleh Tuhan karena tidak memiliki anak?
Tentu tidak. Nah, orang ya beranggapan mestinya kalau doa orang-orang benar itu pasti manjur, gitu ya. Kalau doa orang benar, apalagi Zakaria itu sebagai seorang imam, ya pasti doanya manjur dan langsung dijawab oleh Tuhan. Jemaat juga beranggapan bahwa kalau pendeta yang berdoa itu ya pasti manjur. Doa pendeta pasti mujarab, gitu ya. Doa pendeta itu dijawab oleh Tuhan. Ya, orang sakit panggil pendeta, doakan dalam nama Yesus sembuh. Mau buka usaha, panggil pendeta untuk mendoakan supaya usahanya berhasil. Usahanya bangkrut, juga panggil pendeta untuk mendoakan supaya usahanya bangkit lagi, diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau doanya tidak dijawab oleh Tuhan, orang itu tetap sakit, ya, usaha yang didoakan nggak maju-maju, dia bangkrut. Nah, maka pendetanya dihakimi, wah pendeta ini kurang iman ini, doanya nggak mujarab ini. Nah, kita kembali kepada siapa sih Zakaria? Ya, jadi Zakaria itu adalah keturunan imam dari Harun. Ya, Harun seorang imam yang hebat, yang sangat luar biasa. Jadi keluarga yang sangat terhormat, keluarga yang sangat terpandang. Ya, hidup saleh, hidup jujur, dan selalu menuruti perintah Tuhan. Alkitab tadi menjelaskan hidupnya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Coba, hanya kecil minta anak aja kok nggak dikasih sih. Gimana Tuhan itu? Apakah Elisabeth dan Zakaria nggak punya iman sehingga mereka tidak dikaruniai anak? Apakah doanya tidak manjur? Nah, ini tentu ya bisa saja membuat kita itu bertanya-tanya seperti itu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya Tuhan itu selalu punya rencana atas umatnya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tuhan selalu punya rencana yang indah atas kehidupan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, karena merasa ya minta anak dan usianya sudah lanjut, maka menurut Zakaria dan Elisabeth ya sudah mungkinlah kakek-kakek atau nenek-nenek punya anak, lalu ya mereka sudah berhenti berdoa untuk minta anak. Gitu ya, mereka berhenti berdoa minta anak karena usianya sudah lanjut, ya sudah punya umur, sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, jadi Tuhan kadang menguji iman seseorang itu dengan waktu yang sangat panjang, Bapak Ibu dan Saudara. Kita ingat ya, Abraham itu juga minta ahli waris, minta anak yang dijanjikan oleh Tuhan, gitu ya. Abraham, Sarah berdoa untuk memperoleh keturunan. Berapa lama Abraham berdoa? 25 tahun dia berdoa untuk seorang anak. Dan usia Abraham waktu Sarah melahirkan itu umurnya 100 tahun. Usia Sarah waktu melahirkan Ishak anaknya itu berapa? 91 tahun, itu ya. Jadi menurut Abraham dan Sarah tidak mungkin mereka akan memiliki keturunan. Mereka akan memiliki anak. Oleh karena itu ketika ada malaikat yang memberitahukan kepada Abraham bahwa istrimu akan mengandung, wah, Sarah malah tertawa itu. Artinya melecehkan itu ya, meragukan jawaban Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berdoa, jawaban dari Tuhan itu kan ada 3 ya. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara tahu 3 jawaban Tuhan itu. Kita berdoa nih gitu ya, lalu Tuhan jawab ya. Kalau iya itu doa kita langsung dijawab gitu. Tapi kan ada juga jawaban Tuhan apa? Nanti dulu gitu ya. Atau bahkan kita berdoa, minta sesuatu, Tuhan katakan, no, tidak. Aduh, menyakitkan itu ya. Kita sudah berdoa, lama, bergumul, dan saya pengen itu yang kita doakan, tapi Tuhan katakan, tidak. Ya, saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, gitu ya. Kalau kita berdoa, ya jawabnya selalu iya dari Tuhan. Gitu ya. Kalau jawabannya lama, begitu ya, bagaimana sikap kita? Bisa aja kita menggerutu, kita mengeluh, kita ngomel, kita bersungut-sungut. Tuhan kok gitu sih? Ya, sungguh tidak adil. Katanya Tuhan itu maha kasih. Nah, itu seringkali
muncul dalam pemikiran kita kalau apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kemauan kita. Aku doa sampai berlutut, sampai menangis-nangis, gak dijawab Tuhan juga. Nah, jadi ketika Zakaria dan Elisabet berdoa, ternyata jawaban dari Tuhan itu nanti dulu, sabar dulu, jangan tergesa-gesa dong, begitu ya. Tetapi kan Zakaria nggak ngerti maksud Tuhan itu, gitu loh. Jadi jawabannya begitu lama, puluhan tahun. Ya, jadi enak nggak Bapak Ibu dan Saudara sekalian kalau jawaban doa itu sampai puluhan tahun. Nah, kemudian mereka berdoa ya sampai tidak berdoa lagi dan sampai lupa doanya untuk minta anak itu. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita memperoleh pertolongan dari Tuhan melalui doa kita, ya, melalui permintaan kita? Jadi melalui kisah Zakaria dan Elisabet ini, paling tidak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya menemukan 3 hal yang perlu kita pelajari kalau kita minta pertolongan dari Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, Tuhan, ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga, bila doa itu sudah dijawab oleh Tuhan, bila pertolongan itu sudah diberikan kepada kita, maka kita harus berterima kasih dong, ya. Yang ketiga, kita harus bersyukur. Nah, yang pertama kita lihat di sini bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika ketika Zakaria, firman Tuhan tadi dikatakan, mendapat giliran bertugas sebagai imam di bait suci, maka malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria. Dan ayat 13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab perhatikan Bapak Ibu, doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Immanuel. Jadi Gabriel mengatakan kepada Zakaria, doamu telah dikabulkan. Ya, jawaban doa ini sesuai dengan nama Zakaria tadi. Tuhan mengingat engkau. Zakaria, Tuhan telah mengingat doamu. Istrimu akan mengandung. Tetapi apa yang terjadi? Justru Zakaria terkejut, takut, bahkan ragu-ragu Bapak Ibu dan Saudara. Aneh kan? Doanya yang begitu lama didengar Tuhan, kemudian dijawab oleh Tuhan, dikabulkan, tetapi justru membuat Zakaria itu ragu-ragu. Ya. Dan Zakaria bertanya, doa yang mana yang dikabulkan? Nah, Gabriel ngomong, lah kamu dan istrimu kan minta anak. Kamu kan doa minta anak. Yaitu doamu sudah dikabulkan Tuhan. Tuhan mengingat engkau dan istrimu akan mengandung. Ketika doanya diingat Tuhan, dijawab Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dia tidak percaya. Aneh kan? Nah, dalam ayat 14 dikatakan, engkau akan bersukacita dan bergembira. Gitu ya. Bahkan orang akan bersukacita atas kelahirannya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh kuasa Elisa. Untuk Elia yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi keturunan Zakaria, anaknya Elisabet yang namanya Yohanes itu akan memiliki kuasa dari Tuhan yang sangat luar biasa. Memiliki power, diberikan kuasa untuk membuat bangsa Israel itu berbalik pada Tuhan. Tetapi Zakaria tidak mau mendengar penjelasan dari Gabriel. Dia tetap ragu-ragu. Dalam ayat 18 itu dikatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat. Nah, ini keraguannya, ayat 18 ya. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini adalah pengakuan yang jujur ya. Bagi Zakaria, ya, aku sudah tua, aku wis tuwek gitu ya, wis kaplak gitu ya.
Gimana aku bisa punya anak udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, ya wajar lah kalau Zakaria itu meragukan, ya, tidak percaya. Jadi Alkitab tidak memberitahu kepada kita berapa ya kira-kira Zakaria dan Elisabeth itu berdoa. Ya mungkin 30 tahun, mungkin 50 tahun berdoa terus, mungkin juga 60 tahun, mungkin lebih dari itu. Ya, doa kok nggak dijawab ya Tuhan. Oke lah, sekarang nggak usah berdoa lagi gitu ya. Makanya ketika diberitahu oleh Gabriel, dia tanya, doa yang mana? Jadi Zakaria itu udah lupa Bapak Ibu bahwa dia pernah berdoa minta anak dan itu diingatkan oleh Gabriel. Ya, makanya dia nggak percaya. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara itu pernah ya mengalami iman itu naik turun. Jadi semua orang Kristen saya percaya mengalami imannya itu naik dan turun. Mungkin karena ini bulan Desember maka imannya itu naik sampai ke atas ubun-ubun begitu ya. Karena apa? Mempersiapkan diri untuk Natal. Ya, suasananya baru, bajunya baru, ya imannya juga baru sampai ke ubun-ubun. Tapi coba nanti setelah Desember, setelah merayakan Natal, secara pelan tapi pasti imannya akan turun sampai ke telapak kaki, nggak ingat lagi pada Tuhan itu ya. Jadi ketika kita mengalami perjalanan hidup itu baik, lancar, beriman itu mudah lah gitu ya. Tapi tatkala kita mengalami banyak pergumulan, apalagi kita masih berperang melawan COVID-19, ini tidak turun-turun, bahkan ini semakin meninggi, gitu ya. Kita menghadapi suatu suasana yang sangat mengerikan seperti ini. Banyak orang terpapar COVID-19 ini, banyak orang Kristen terpapar juga, ya kena virus corona. Bahkan ada jemaat itu Bapak Ibu yang bukan Kalimalang ya, itu di tetangga saya di Babelan sana, pendetanya meninggal, jemaatnya meninggal. Karena apa? COVID-19. Nah, dalam situasi seperti ini kita menjerit kepada Tuhan. Kita minta tolong kepada Tuhan. Ya mungkin usahanya bangkrut, cari kerja susah, di PHK, kesulitan datang silih berganti. Maka kalau dalam situasi seperti ini kita tetap beriman, itu memerlukan kekuatan yang sangat ekstra. Ya, kita perhatikan di dalam ayat 19 dan 20. Nah, sepertinya Gabriel itu marah gitu ya kepada Zakaria. Nah, tadi yang membaca firman Tuhan monoton gitu ya. Jadi ini kan dialog gitu kan antara Gabriel dengan Zakaria. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat 19 dan 20, sebetulnya di sini Gabriel itu marah ya kepada Zakaria. Ya, saya bacakan ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu." Wah, marah ya kan? "Engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya dari perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Waduh, malaikat bisa kesel, bisa jengkel utusan Tuhan ini karena nggak dipercaya. Ya, kemudian di dalam ayat 23 dikatakan, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang. Gitu ya. Jadi Zakaria itu pulang dari bait suci. Nah, karena Zakaria meragukan Tuhan, maka dia menjadi bisu. Dia tidak dapat berbicara ketika pulang. Ya, saya percaya istrinya itu kaget. Nah, suamiku tadi makan apa ini ya? Tiba-tiba nggak bisa bicara. Dia pakai bahasa isyarat, au, kemudian nulis apa. Bapak Ibu dan Saudara, saya punya teman itu bisu sejak lahir. Tapi saya tahu ya komunikasinya karena saya mengerti dengan bahasa-bahasa isyarat gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dialog dengan orang yang bisu itu, wah, sulit sekali untuk memahami. Jadi ini membuat kaget tentunya istrinya ya, Elisabeth gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apakah Bapak Ibu dan Saudara meyakini ya
doa-doa Bapak Ibu yang selama ini panjatkan masih percaya pada Tuhan? Ya, atau apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mulai meragukan, ya Tuhan, kalau Tuhan bikin bisu bagaimana? Saya kadang-kadang berpikir seperti itu. Kita akan meragukan ini Tuhan, gitu ya. Kadang kita protes kepada Tuhan. Coba Gabriel datang kayak Zakaria. Ya karena kamu nggak percaya, jadi bisulah kau, gitu kan? Ya repot juga Bapak Ibu. Untung zaman sekarang tidak seperti zaman Zakaria ya, tidak seperti zaman itu. Coba kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian, gitu ya, dibuat bisu karena nggak percaya. Waduh, repot juga itu ya. Nah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kemudian yang kedua, kita perhatikan bagaimana supaya kita memperoleh pertolongan dari Tuhan. Ya, jadi tetap percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ada lagu itu kan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Lagu itu indah sekali gitu ya kalau kita resapi gitu ya. Ya, tetapi sekali lagi tidak bukan berarti kita nyanyi itu terus mukjizat Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita harus percaya kita sebagai orang beriman bahwa Allah itu sanggup menolong kita. Yesus itu sanggup untuk menopang kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan bila kita percaya kepadanya. Ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana respon dari Elisabeth ketika dia mendengar, tentu suaminya ketika pulang dia cerita kepada istrinya bahwa kamu akan mengandung gitu ya. Nah, ternyata respon dari Elisabeth beda dengan suaminya. Elisabeth tetap percaya penuh kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Ayat 24 dikatakan beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Wow, ini sangat luar biasa. Ya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap mengimani ya bahwa Tuhan menjawab doanya tanpa ragu-ragu di sini ya. Tidak ada keraguan sedikit pun dari Elisabeth. Bagi Elisabeth yang penting doanya sudah dijawab. Ya, dia minta anak, Tuhan kasih anak. Allah telah menepati janjinya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mukjizat terjadi di dalam kehidupannya. Sangat luar biasa. Jadi ketika Elisabeth sudah mengandung, sebenarnya dia bisa bersaksi ke semua tetangga yang dulu mencibir dia, menghina dia, mengolok-olok dia karena dia dianggap mandul. Pasti itu dia diolok-olok menjadi omongan di mana-mana gitu ya. Jadi Elisabeth ketika sudah mengandung, dia harusnya menceritakan mukjizat itu kepada orang-orang yang dulu menghina. Ya, tahu nggak kamu bahwa saya juga bisa hamil? Jadi bisa saja ya, terutama ibu-ibu itu ya, dia ya menampakkan diri kepada orang-orang dulu yang menghinanya. Tapi yang menarik di sini adalah Elisabeth tidak melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan contoh kerendahan hati yang sangat luar biasa dari seorang Elisabeth. Nah, apa yang dilakukan oleh Elisabeth? Justru ia menarik diri. Ya, di situ ya. Jadi selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, dia sembunyi. Kalau menampakkan diri, ya mungkin dia jadi omongan juga seperti dulu. Jadi cemoohan juga seperti dulu. Coba Bapak Ibu. Ya, saudara, bayangkan kalau dulu sudah ada WA. Pasti heboh itu, Elisabeth itu. Pasti jadi viral itu. Hei, kamu tahu nggak itu ya? Si Elisabeth itu udah tua loh. Dia nggak punya anak. Gitu ya. Nah, sekarang setelah punya anak, chatting lagi ibu-ibu, kamu tahu nggak sih itu si Elisabeth itu sudah nenek-nenek dia, masa dia hamil? Malu ya. Jadi banyak ibu-ibu yang kepo, waduh, setting sana sini sana, wah ditanggapi itu ya, semua tanggapi itu. Kamu tahu nggak itu suaminya bisu loh sekarang? Aneh ya itu ya, istrinya udah nenek-nenek hamil, jadi bahan tertawaan Bapak Ibu. Jadi beritanya itu pasti viral kalau dulu sudah ada WA. Oh mungkin malah ada yang sinis itu. Menurut saya sih dia nggak hamil itu. Mungkin busung lapar dia.
Yang lebih sadis lagi, mungkin dia tumor itu di perutnya. Nanti kalau beneran dia hamil, anaknya cacat enggak ya? Nah itu gosip ya. Ya ibu-ibu jangan suka begitu itu ya. Udah nenek-nenek masa dia hamil, nggak malu gitu. Nah jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Elizabeth tidak sibuk memperbaiki reputasinya. Dia tidak sibuk memperbaiki citra dirinya. Yang penting bagi Elizabeth, doa minta anak sudah dijawab oleh Tuhan. Dengan dia hamil maka Tuhan sudah menolong dan menghapuskan kehinaannya. Dia tidak membalas hina dengan hina. Ya, dia tidak mencaci maki orang-orang yang dulunya menghina. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas olokan dengan caci maki. Apa yang dilakukan? Elizabeth merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa. Karena doanya sudah dijawab Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, maka kita harus mengucap syukur atas pertolongan Tuhan itu. Elizabeth sembunyi, perhatikan di sini. Elizabeth menarik diri bukan karena dia ngumpet, ya, bukan karena dia main petak umpet. Dia sembunyi karena bersyukur kepada Tuhan. Gitu ya. Elizabeth menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ya biarlah Tuhan yang bertindak. Jadi kalau kita kadang-kadang disakiti oleh orang lain itu maunya kita membalas kejahatan dengan kejahatan gitu ya, supaya draw, supaya impas gitu ya. Tapi Elizabeth nggak seperti itu. Inilah kerendahan hati. Inilah iman Elizabeth yang perlu kita perhatikan bersama. Ayat 25 kita baca. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang, perhatikan Bapak Ibu, dan sekarang ia berkenan, Allah berkenan, Tuhan berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi aibnya, olok-olokannya, hinaannya oleh masyarakat sekitar, Tuhan yang menghapus. Elizabeth nggak perlu marah-marah. Itu urusan Tuhan. Dengan saya hamil, ya sudah, aibku hilang. Kehinaanku sudah hilang. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Yang jelas dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, Tuhan telah menolong Elizabeth. Dan Tuhan telah menghapus aib, menghilangkan kehinaan Elizabeth. Jika Tuhan bermurah hati untuk menghapuskan aib atau kehinaanku, itu adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di minggu-minggu Advent ini, ayo kita merenung akan cinta kasih Tuhan. Kita merefleksi diri selama 1 tahun ini betapa Tuhan telah menolong Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan gak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jangan sampai kita ragu dengan Tuhan. Jangan sampai kita meragukan doa-doa kita yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan. Tetaplah percaya pada Tuhan. Mengapa? Karena yang pertama, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang ketiga, kalau doa Bapak Ibu dan Saudara sudah dijawab oleh Tuhan, pertolongan Tuhan sudah turun atas Bapak Ibu dan Saudara, mengucap syukurlah. Doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Selamat merayakan Advent. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami belajar dari seorang Elizabeth yang begitu luar biasa memiliki iman, tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun dia dihina, meskipun dia harus menanggung aib sampai masa lanjut umurnya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti menolong. Dan biarlah kami juga memiliki iman seperti itu. Engkau mengerti setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini banyak yang bergumul dengan kehidupan mereka. Banyak persoalan, banyak masalah-masalah yang dihadapi, terutama menghadapi COVID-19 ini. Tetapi Engkau Allahnya Zakaria, Allahnya Elizabeth, Allahnya orang Israel. Engkau adalah Allah yang sama. Engkau tetap memberikan pertolongan bagi seluruh jemaat-Mu. Mungkin sudah ada yang sudah menjerit, mungkin menangis, meneteskan air mata, bergumul pada Tuhan, tapi sampai saat ini Tuhan belum menjawab. Tolong Tuhan, supaya kami tetap beriman, tidak ragu-ragu kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami, untuk kami selalu sabar, tetap setia,
kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga dapat bertumbuh, berakal, dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Pendeta David, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga ke depannya. Untuk mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, kita angkat satu lagu pujian, Sejauh Timur dari Barat. rasuli dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Sarjo. Tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupannya. Sebagai bagian dari gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah raya pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kita mengarahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.